Jadi saya ulang dulu, biar tambah semangat toh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditaruh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulum wal hikam. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang masa yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Para dewan juri yang saya hormati, serta rekan seperjuangan, generasi penerus agama nusa dan bangsa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan walaupun perut kita sedang keroncongan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah Islamiyah yang berjudul Ramadan sebagai momentum perbaikan akhlak generasi muda. Hadirin rahimakumullah, Ramadan sering kita maknai sebagai bulan puasa. Kita menahan lapar, kita menahan haus. Akan tetapi pertanyaannya, apakah hanya sekedar itu? Jika Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka orang giat pun bisa melakukannya. Akan tetapi Ramadan bukan sekedar menahan perut. Ramadan adalah latihan besar untuk memperbaiki akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuannya jelas, kita berpuasa agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda orang yang bertakwa itu terlihat dari akhlaknya. Ramadan adalah momentum. Apakah itu momentum? Jadi momentum itu adalah kesempatan emas, seperti kereta yang berhenti sebentar di stasiun. Kalau kita tidak naik sekarang, maka kita akan tertinggal. Coba kita renungkan, kenapa setelah Ramadan masih ada yang suka berkata kasar, masih ada yang melawan orang tua, masih ada yang rajin update status tapi malas update iman. Berarti ada yang kurang dalam cara kita menjalani Ramadan. Hadirin rahimakumullah, generasi muda saat ini sangatlah hebat, pintar teknologi, cepat belajar, berkreasi, dan juga pendidik. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon tak berbuah, tinggi tapi tidak memberi manfaat. Maka dari sinilah Ramadan hadir sebagai momentum perubahan. Jika kita terus membiarkan diri kita dalam kelalaian, maka kita senantiasa menjadi orang-orang yang rugi. Dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Hadirin rahimakumullah, masih semangat? Masih semangat?
Jadi pada suatu ketika Abu Dzar sedang berselisih dengan salah satu sahabat. Dalam kemarahannya, Abu Dzar menghina sahabat tersebut, menyebut ibunya, menghina asal usulnya, dan sampailah kabar tersebut kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menegurnya dengan tegas. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Setelah mendengar itu, hati Abu Dzar terguncang. Abu Dzar menyesal atas perbuatannya, dan sebagai bentuk taubat dan perbaikan akhlak, Abu Dzar meletakkan pipinya di tanah dan berkata kepada sahabat yang lainnya tadi, "Injaklah pipiku sampai engkau ridha kepadaku." Namun sahabat tersebut memaafkan apa yang telah Abu Dzar perbuat. Jadi semenjak peristiwa itu, Abu Dzar sangat menjaga lisannya dengan baik dan berubah menjadi seseorang yang rendah hati. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang beriman pun ia masih bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang mulia adalah orang yang mau menerima teguran dan berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya karena ibadahnya kepada Allah, akan tetapi karena akhlaknya yang lembut, pemaaf, dan juga penuh kasih sayang. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau telah memiliki gelar yaitu Al-Amin, yang terpercaya. Hadirin rahimakumullah, makan kurma dicampur buah. Bismillah. Ramadan itu dikatakan berhasil bukan hanya kita yang menghatamkan Al-Quran berulang-ulang kali saja, akan tetapi ketika setelah Ramadan lisan kita lebih santun, hati kita lebih lapang, tangan kita lebih ringan untuk membantu, salat kita lebih terjaga, dan hubungan kita terhadap sesama menjadi lebih baik. Jangan hanya puasanya saja yang selesai, akan tetapi perbuatan dan kebiasaan buruk kita juga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memperbaiki akhlak kita dan menjaganya bukan hanya saat Ramadan saja, akan tetapi sepanjang kehidupan. Jika orang Arab mengatakan syukran, jika orang Inggris mengatakan thank you, maka saya sebagai orang Indonesia mengatakan terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan nomor urut 10 atas nama DP hingga daerah saya. Selanjutnya, penampilan nomor urut 11 atas nama Naura Asifah Mahanani. Kepadanya dipersilakan.